Halo semuanya, kembali lagi di channel The Coding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan proses pembuatan toko online dengan coding Internet 4. Dan kali ini kita akan membahas untuk memasang template storefront atau template bagian depan. Saya sudah membuat template untuk ini yang bisa teman-teman download langsung di link deskripsi untuk link downloadnya. Baik, saya akan mulai projectnya. Tampilannya seperti ini, masih default dari welcome message dari Coding Internet 4. Kita akan ganti tampilannya ini dengan tampilan toko online. Baik, yang pertama teman-teman bisa download langsung di GitHub saya yang ada di ga87/theme-indomarket. Ini saya buat dengan Bootstrap dan juga Argon Design System. Ya, secara template mungkin kurang rapi pembuatannya, tapi untuk sekedar belajar membuat website saya kira sudah cukup, karena saya memang fokusnya di back end. Baik, saya akan download dari sini. Sambil menunggu downloadnya, mungkin kita lanjutkan. Jadi nanti teknisnya kurang lebih sama, pemasangan templatenya pada bagian depan hampir sama dengan bagian dashboard yang sudah kita bahas sebelumnya. Nanti kita akan coba pasang untuk bagian homepage-nya dulu saja, tahap demi tahap. Jadi nanti kurang lebih akan seperti ini pemanggilan dari homepage-nya. Kalau sebelumnya welcome message ini memanggil views, kemudian welcome message.php, nanti kurang lebih akan seperti ini. Misalkan terms, kemudian Indomarket, page, home. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini karena masih error. Karena kita memang belum mempunyai view untuk ini. Nah, nanti kita akan buat folder baru di view. Kita beri nama yang pertama adalah terms. Kemudian di dalam terms kita buat Indomarket ini. Nah, tujuan saya bikin folder terms kayak gini ya adalah biar nanti ke depan kita bisa buat apa ya, dynamic templating. Jadi kita bisa ganti template-templatenya tanpa menghapus template yang sudah ada. Jadi misalkan suatu saat ada template baru, kita mau implement template baru, berarti kita perlu bikin folder khusus di bawah folder terms. Oke, misalkan di sini di dalamnya kita buat sesuai ini strukturnya. Setelah nama terms, di dalam folder ada folder lagi pages kayak gini. Kemudian ada file home.php. Misalnya halo. Kita coba. Nah, dia sudah manggil file ini.
kita akan buat ini jadi dinamis. Jadi kalau saat ini masih hardcode, kita akan pindah ini ke suatu tempat, nama terms-nya mungkin nanti akan seperti ini, this data, kemudian misalnya current term kayak gini. Nah, ini kita pindah ke saat ini harusnya masih error karena kita nggak punya current term ini. Nah, ini kita definisikan di base controller, misalnya di sini. Nah, seperti ini. Artinya sekarang tidak error lagi dan tampilannya seperti semula, seperti ini. Oke, downloadnya sudah selesai. Saya akan buka. Yang pertama adalah kita copy asetnya dulu. Ini kita copy. Kita masuk ke folder public. Nah, di sini kita buat folder baru, kita beri nama terms kayak gini. Hampir mirip di bagian view strukturnya. Terms, kemudian nanti kita beri nama dari templatenya itu Indo Market kayak gini. Kemudian kita copy ke dalam folder itu. Oke, asetnya sudah di copy. Kemudian berikutnya adalah kita lanjutkan. Kita akan bikin yang pertama adalah layout.php di dalam folder Indomarket di resource di view layout. Ini kurang lebih mirip dengan yang layout di admin. Jadi berisi dari induk ataupun halaman HTML induknya dari template yang kita pakai. Nah, ini kita akan copy dari ini index.html. Ini kita copy. Nah, di sini kalau kita lihat belum ada perubahan karena cara pemanggilan tidak seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita coba lihat cara pemanggilannya. Jadi harus ada ini extend section content kayak gini. Ini kita copy, kita taruh di home. Kita taruh di sini, misalkan di sini. Nah, di sini adalah sebelumnya admin kita ganti terms, kemudian nama templatenya, yaitu kita bisa akses dari current term kayak gini. Kemudian ini sama. Yang terakhir ada seperti ini.
Ini masih saja masih seperti ini. Baik, sudah terlihat ininya, tampilan untuk thumb-nya, hanya saja stylingnya masih berantakan karena kita belum sesuaikan untuk pad dari CSS-nya. Kita menuju ke layout.php, kemudian nah di bagian ini kita replace saja. Kita replace dengan seperti ini. Nanti replace-nya akan seperti ini. Paste URL, kemudian nanti ada terms, kemudian nama terms-nya. Nama terms-nya yaitu, atau ini kita taruh di depan aja. Ini. Kemudian ini slash terms kayak gini. Jadi ini kita replace, dan paling belakang masih ada assets. Oke, kita replace all. Nah, akan jadi seperti ini. Link pad-nya. Dan kita coba refresh. Ya, tampilannya sudah seperti ini. Jadi tampilan homepage-nya akan seperti ini nantinya. Nah, berikutnya adalah harusnya yang tampil di bagian depan adalah konten dari home.php, yaitu kata-kata halo kayak gini. Ini belum tampil karena di bagian layout.php kita masih memanggil semua konten template yang kita copy. Jadi belum dinamis. Nah, di sini nanti kita akan copy. Jadi nanti harusnya seperti ini. Kita copy dulu, kita cut sampai sini. Kita cut ya. Nah, kemudian tampilan di bagian tengah kita panggil dengan cara seperti ini. Echo this render section. Bisa juga seperti ini. This render section, nama sectionnya. Nah, kita coba. Tidak muncul. Apakah harus menggunakan echo?
Belum muncul. Oh, nama sectionnya salah, harusnya konten. Ya, sekarang sudah muncul. Oke, kemudian yang kita copy tadi, yang kita cut tadi, kita taruh di sini. Sekarang yang halo ini akan tampil seperti tampilan template sebenarnya. Oke, untuk bagian konten sudah. Berikutnya adalah bagian yang lain. Dari layout kita akan pindah ke, misalkan untuk yang bagian header, ini kita taruh di file baru biar gak terlalu rame di sini. Dan kita cut. Kita buat folder baru, misalnya share. Kemudian di dalam set kita buat header.php seperti ini. Kemudian di sini cara pemanggilnya mirip dengan yang di sini. Tapi kita ganti dengan terms, kemudian nama termsnya yaitu adalah current term kayak gini. Kemudian bagian footer juga sama, footer. Dan yang ini kita copy ke file baru. Kita copy ke file baru di sini, footer.php. Kita paste di sini. Kalau kita coba cek, ya, sudah bisa. Jadi layout sudah, kemudian sudah kita pecah menjadi header, footer, dan juga bagian tengah ini dinamis nantinya sesuai dengan link yang diklik oleh user. Nah, berikutnya di sini kita sesuaikan untuk linknya. Link untuk yang login sama my account ini kita sesuaikan. Kita akan mencontoh dari welcome message di sini. Sebelumnya sudah ada seperti ini, kita copy saja. Ini untuk pengecekan login dan juga grup ini. Ini kita berarti menuju ke header. Di sini. Ini kalau sudah login seperti apa, kayak gini. Kemudian ini adalah kalau belum login. Kalau belum login berarti otomatis akan muncul link menu login dan register. Ini kita ambil dari sini, register. Kemudian login. Seperti ini. Kemudian untuk yang
Yang kondisi sudah login, ini kita copy aja. Yang kondisi sudah login akan seperti ini. Misalnya saja ini itu yang logout, link logout, berarti kita copy dari sini. Out, kemudian logout. Kemudian nanti misalkan di sini ada account. Nah, sini my account. Nah, satu lagi adalah ketika dia adalah admin ataupun operator, kita akan linkkan di sini. Ini kita copy. Nah, ini kita copy dulu. Kemudian kita ganti linknya jadi dashboard. Kemudian menunya juga jadi dashboard. Oke, kita coba cek. Nah, saat ini sudah muncul register dan login. Dan kita klik login. Saya akan login sebagai admin. Ya. Dan sekarang menunya juga ganti jadi ada dashboard, kemudian my account, dan juga logout. Ikonnya ini kalau kita sesuaikan yaitu menggunakan font Awesome 470. Kita coba cari dashboard. Oke, menggunakan ini. Kita copy, kemudian kita menuju ke header lagi. Ikonnya kita ganti. Nah, kemudian ikonnya sudah sesuai. Kalau kita logout, ya sudah kembali ke halaman ya public lagi yang ada menu login dan juga register. Oke, saya kira sampai di sini untuk pembahasan pemasangan template-nya. Jadi baru memasang homepage saja. Ini juga beberapa data belum dinamis, kayak produk di sini juga belum, slider dan menu-menunya belum dinamis. Tapi memang target kita untuk kali ini adalah kita bisa memasang homepage dan juga stylenya. Baik, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.